Wah, saya ini PhD-nya McGill loh, misalnya gitu ya. Itu apa nggak sombong gitu? Nah ini nih, boleh. Nah makanya dalilnya itu tadi tentang Sulaiman itu. Ya ayuhan nas, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Itu kan luar biasa ya. Jadi Sulaiman tuh bilang, saya ini bisa bicara sama burung, saya bisa. Terus saya ini dikasih Allah min kulli syai', segala sesuatu Allah kasih ke saya. Itu kan doanya Sulaiman ya. Jadi Robbik firli, Allah ampunilah aku, terus beri aku mulkan layam bagi li'ahdin min ba'di. Itu kan luar biasa. Wah, Allah ampuni dosaku, beri aku kekuasaan kerajaan yang nggak bakal dimiliki oleh orang selain aku. Bener, saya dikasih sama Allah Sulaiman itu. Makanya layak dia kalau nyebut wa utina min kulli syai' gitu. Itu sombong kan? Enggak. Jadi ketika Rasulullah menyatakan dari semua orang manusia yang ada di bumi yang paling afdol itu Arab, dan dari semua Arab itu yang paling afdol Quraisy, kan beliau selalu nyebut wala fakhr. Aku nggak sombong soal itu, faktanya memang begitu gitu ya. Jadi itu boleh, tentunya dilakukan dengan akhlak dan adab yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizza. Bapak sekalian yang berbahagia, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di sini. Satu kebahagiaan besar buat saya dapat kembali hadir di sini setelah beberapa lama berselang. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini dan juga yang sebelum-sebelumnya menjadi pembuka pintu rahmat, berkah, karunia, ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin. Selawat serta salam mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap zuriat ahlu bait, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh, dan juga kepada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti sudah disampaikan sebelumnya, pagi ini kita akan membedah satu buku istimewa. Bukunya ini di depan sudah dapat dibaca, bedah buku Syajaratul Ma'arif, satu buku yang sedang hit akhir-akhir ini dan banyak diminta untuk dibahas di berbagai kajian. Langsung saja, ini sengaja saya muat beberapa cover di sini dan ini belum semua, untuk menunjukkan betapa terkenalnya buku ini. Jadi kita tahu kalau ada buku cuma satu penerbit yang terbitkan, nah itu bukan nggak terkenal, karena terkadang isinya tidak cukup kuat untuk menjadi populer gitu ya. Lalu juga terkadang ada buku yang malah masih manuskrip, jadi masih tulisan tangan gitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Makanya ada beberapa karya klasik yang bukan hanya, kalau saya bahasa gampangnya itu bernasib sial, jadi tidak ada satupun yang menerbitkan di masa pencetakan modern, jadi masih ditulis tangan seperti itu.
ada yang nasibnya begitu, dan itu banyak yang begitu. Itu faktornya macam-macam. Kadang manuskripnya diragukan apakah dari rujukan yang valid atau tidak, dan seterusnya gitu ya. Kadang juga terlalu umum pembahasannya, jadi kurang tajam gitu, macam-macam lah persoalan. Nah, kalau ada teks-teks yang seperti itu, lalu ada buku yang diterbitkan begitu banyak penerbit, nah itu pasti buku itu minimal layak untuk dipublikasikan gitu. Jadi harus banyak orang tahu gitu ya. Nah itu kita tahu lah, ketika satu buku diterbitkan oleh banyak penerbit, salah satu keuntungan yang didapat adalah kita bisa memilih mana versi yang paling valid. Karena kita tahu ketika penerbit-penerbit utama menyalin buku dari manuskrip, jadi kan aslinya manuskrip Pak, jadi di perpustakaan di seluruh dunia itu disalin, baik kalau zaman dulu ya diketik atau ditulis ulang lalu diperbanyak. Kalau sekarang ya computerized ya, ditulis secara digital. Nah, Syajaratul Ma'arif ini termasuk jenis buku yang seperti itu. Jadi ini belum semua, silahkan nanti googling, diketik Arabnya, jangan Indonesianya, karena kalau Indonesianya nanti yang muncul terjemahnya, tulisan Latin itu yang muncul terjemahnya. Diketik Arabnya Syajarah Al-Ma'arif, itu keluar banyak sekali, macam-macam. Ini yang paling kiri atas agak gelap gitu, ini terbitan Darul Fikr kalau nggak salah. Darul Fikr itu menjadi penerbit yang paling solid karena diketahui kualitasnya bagus, bukan hanya kualitas fisik tapi kualitas konten. Kalau disebut kualitas konten itu berarti jarang sekali ada salah ketik. Itu dahsyatnya buku-buku berbahasa Arab seperti itu. Jadi jarang sekali ada salah ketik. Makanya kalau ada penerbit bukan hanya banyak, ditemukan di beberapa titik ada salah ketik, itu kredibilitasnya turun. Tapi kalau di tahun 80, 90 sependek pengetahuan saya itu penerbit bagus-bagus. Baru di masa akhir suka salah ketik, bukan hanya salah tulis aksara yang sering tuh terbalik, fa, kof, nun dulu diketik baru kof, atau kof dulu baru fa gitu ya. Itu merusak kredibilitasnya, karena nanti pembaca akan kesulitan. Karena kalau dalam bahasa Arab kita tahu lah itu, gak usah kita ulang-ulang ya. Jangankan huruf yang diganti, huruf terbalik aja itu kan sudah berbeda arti. Nah ini covernya masih ada sangat banyak, baik yang versi klasik ataupun versi modern. Ini untuk menunjukkan bahwa Syajaratul Ma'arif itu memang buku yang layak untuk terkenal. Pagi ini kita akan membedah isinya, tentu tidak detail, tapi minimal kita mengetahui secara global. Jadi Syajaratul Ma'arif itu kenapa dibilang buku bagus? Kenapa kok akhir-akhir ini hit lagi gitu ya? Terjemahnya sudah terbit sejak tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi udah lama itu terjemahnya. Cuma baru sekarang dicari-cari orang. Malah ada 1-2 lembaga penerbit itu yang ingin menerjemahkan lagi. Gitu. Kita masuk ke penulisnya dulu. Saya hampir yakin di sini semua sudah tahu karena bukunya sedang terkenal. Penulis Syajaratul Ma'arif adalah satu ulama istimewa, Izzuddin bin Abdus Salam, biasa disebut Syekh Al-Iz bin Abdus Salam. Saya cepat saja di sini. Beliau adalah ulama karismatik, bergelar Sultanul Ulama. Jadi kalau di hasanah kita ada 2 yang disebut sultan. Mungkin ada yang lain, cuma yang paling terkenal itu. Yang satu Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang menulis Syajaratul Ma'arif ini. Nama lengkapnya ini nggak lengkap sebenarnya, jadi lebih panjang lagi karena gelarnya seabrek-abrek ya, karena saking istimewanya ya. Harap maklum, beliau digelari sultannya para ulama, luar biasa. Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Hujjatul Islam Syekhul Islam Izzuddin. Saya hampir mengira Izzuddin di sini gelar juga gitu. Tapi apa namanya ya?
Wallahu a'lam. Makanya di situ saya ragu untuk memiringkan tulisan Izzuddin itu. Tapi beliau jelas alamah, jadi orang bukan hanya alim tapi alamah. Alim itu banyak pengetahuannya, kalau alamah itu banyak banget gitu. Syekh senioritasnya tidak diragukan, al-imam. Jadi di dalam Islam apabila seorang ulama disebut al-imam, maka ia berarti memiliki kredibilitas tinggi, karena kalau imam kan di depan, nah yang belakang ikut. Nah yang ikut di belakang itu ya ulama-ulama juga gitu ya. Al-faqih, nah berarti beliau kredibel dalam jurisprudensi Islam, apa namanya, hukum Islam, fikih. Al-mujtahid, ini hampir disepakati, jadi bahwa saking dahsyatnya pengetahuan dan kedalaman ilmu Al-Izz bin Abdus Salam, beliau layak disebut mujtahid. Dan kalau disebut mujtahid itu maksudnya ijtihad mutlak ya, jadi bukan ijtihad bareng-bareng. Atas dasar pengetahuan yang dia punya di kepalanya, dia bisa melahirkan ijtihad yang dinyatakan absah. Itu luar biasa, karena zaman sekarang udah nggak ada satu orang pun yang layak untuk dinyatakan sebagai mujtahid mutlak, termasuk orang-orang yang fatwa-fatwanya sering dijadikan rujukan oleh jutaan umat Islam. Nggak ada. Jadi ada saya ini atau profesor siapa gitu, ya mufti aja, tapi nggak bisa lagi disebut mujtahid. Hujjatul Islam. Nah, ini ada yang menyebut Izzuddin bin Abdus Salam itu Hujjatul Islam. Walaupun yang masyhur disebut Hujjatul Islam ya ada lain, Syekh Al-Ghazali gitu ya, Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang suka di depannya dipakai gelar Hujjatul Islam. Salah satunya ini. Satu lagi yang saya tahu yang suka disebut Hujjatul Islam oleh sebagian kalangan itu Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, itu sering disebut Hujjatul Islam. Itu karena menjadi argumentator Islam dalam menghadapi kalangan luar Islam. Nah itu Izzuddin, wallahu alam kalau itu memang gelar. Terus Syekhul Islam itu sama, yang lebih terkenal tentu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ada yang menyebut Izzuddin bin Abdus Salam juga Syekhul Islam. Wallahu alam. Izzuddin, nah tadi udah disebut gitu ya, itu gelar atau nama, wallahu alam. Tapi kalaupun itu gelar, ya berarti dia dinyatakan sebagai Aiz ad-Din, apa namanya, perbawa keperkasaan atau kemuliaan bagi Islam. Oh, itu kan saking itunya ya, kredibelnya Al-Izz. Abu Muhammad kunyahnya, jadi biasa orang Arab, saya tidak akan ulang-ulang, itu ada Rasulullah Abdul Qasim gitu ya, ada beberapa yang lain menggunakan kata Abu, banyak sekali. Itu kunyah namanya. Nama beliau Abdul Aziz sudah jelas. Jadi Abu Muhammad kunyahnya, yang di depan itu gelar-gelarnya Abdul Aziz namanya. Anak dari Abdus Salam, cucu dari Abdul Qasim, cicit dari Hasan. Nah, di belakang baru As-Sulami, Asy-Syafi'i mazhaban. Jadi beliau Syafi'i bukan karena keturunan Imam Syafi'i, bukan, tapi karena afiliasi mazhabnya Syafi'i. Izzuddin bin Abdus Salam bermazhab Syafi'i. Ad-Dimashqi itu tanah kelahirannya, karena beliau lahir di Damaskus. Al-Izz bin Abdus Salam lahir di Damaskus, Syria, Syam, tahun 577. Lalu wafat di Kairo tahun 660 Hijriah. Nah ini kalau sudah selesai dari paragraf atas ke paragraf bawah, itu sudah ada gambaran dia lahir di masa Islam yang mana, posisinya seperti apa di tengah masyarakat Muslim seluruh dunia dan seterusnya. Itu terlihat beliau wafat tahun 1262, berarti kan setelah Imam Ghazali. Beda-beda dikit dengan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Konstelasi politik pada saat itu seperti apa? Itu kan tahun-tahun luar biasa itu. Pergerakan Mongol dari timur ke barat sedang dahsyat-dahsyatnya gitu ya. Umat Islam belum selesai dan masih lelah menjalani perang panjang, perang salib dengan kaum Romawi gitu ya, dengan segala dinamikanya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang itu. Singkatnya, Al-Izz bin Abdus Salam demikian sosoknya. Dia digelari Sultanul Ulama,
itu yang paling masyhur ya, kalau ilmu udah jelas, kalau akhlak juga udah jelas gitu ya. Yang paling masyhur itu karena keteguhan sikapnya dalam berhadapan dengan penguasa. Jadi beliau kan lahir di Damaskus, tapi kita tahu beliau kemudian pindah ke Mesir. Itu karena berkonflik dengan penguasa gitu ya. Dan kita tahu sunnahnya apabila satu daerah sudah tidak nyaman, itu memang hijrah seperti dilakukan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Langsung saja, ini dia kitab yang kita bahas pagi ini. Itu judul lengkapnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa di depan dibaca, Arabnya maupun Latinnya. Itu Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Shalih al A'mal wal Aqwal. Itu saya terbalik nulisnya, al Aqwal wal A'mal gitu ya, yang betul itu. Yang ingin saya sampaikan, nanti ada dua versi itu. Ini singkat saja, kursus nahwu. Kalau diperhatikan, saya nggak kelihatan ya. Sebagian besar itu membaca i'rabnya Syajaratul Ma'arifi wal Ahwali wa Shalihi al Aqwal wal A'mal. Tapi itu cover yang besar di bawah itu sengaja saya bikin besar biar nggak lupa. Itu bacanya bukan Syajaratul Ma'arifi wal Ahwali wa Shalihi, nggak gitu dia. Itu kalau di close up nanti bisa dilihat filenya. Itu nggak disebut wa Shalihi, nggak, tapi wa Shalihu. Nah itu berdampak tuh, karena kalau bacanya Syajaratul Ma'arifi wal Ahwali wa Shalihil Aqwali wal A'mal, itu terjemahannya kira-kira ya, Syajarah itu pohon, terus al-ma'arif pengetahuan, ahwal itu hal dalam akhlak Islam, kondisi spiritualitas individu itu hal. Nah, kalau dibaca wasolihi itu berarti nyambung ke Syajarah, ke depan. Jadi maksudnya solihul akwal, ucapan yang soleh, dan solihul akmal, perbuatan yang soleh. Nah, berarti nyambung ke depan. Tapi kalau wasolihu, ayat yang cover besar di pojok kanan itu berarti putus. Syajaratul Ma'arifi wal Ahwal selesai, wasolihul, nah gitu. Jadi wanya ataf di situ. Nah itu biasa seperti itu. Sama kayak yang paling terkenal tuh Ihya. Ihya itu kan yang di Indonesia muskil ya, karena di Indonesia tuh kalau orang nyebut kitab Ihya itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu muskil, karena kalau di preteli nahwunya, struktur bahasanya nggak ketemu tuh Ihya Ulumuddin. Karena yang bisa itu Ihya Ulumiddin atau Ihya Ulumaddin. Kenapa begitu? Jangan sekarang, kita nggak sedang bahas itu. Tapi pokoknya biasa Pak kayak begitu itu. Jadi kalau ini dibaca ini kembalinya gini, ini kalau ini dibaca ini gini gitu ya. Itu ada yang absah, oh ini boleh. Loh tapi maknanya salah, lah berarti jangan pakai yang itu, pakainya yang u gitu. Nanti ada i'rab itu yang ya bisa sih menurut i'rab dibaca begitu, tapi menurut semantik logika nggak mungkin begitu. Itu nantilah kapan-kapan kita bicarakan tentang itu. Pokoknya dahsyatnya gramatika Arab itu sehebat itu ya. Tadi sudah disebut nama judulnya. Terus kitab ini ditulis tahun 655. Nah, jadi Syekh Izzuddinnya itu wafat 660 itu di Mesir, beliau wafat. Lalu kitab ini ditulis tahun 655, berarti kan menjelang wafat. Nah, sudah kita bahas di pertemuan lalu, kitab-kitab yang ditulis dekat dengan wafat penulisnya itu seringkali karakternya begitu. Jadi udah banyak nulis kitab macam-macam gitu, nanti menjelang wafat menjadi, kalau saya bahasanya nih, muara gitu ya, bukan kesimpulan, bukan ringkasan juga, tapi muara gitu. Jadi arus sungai banyak, itu ada kitab ini beliau tulis gitu, nanti muaranya ya ke laut yang itu gitu. Nah itu Syajaratul Ma'arif begitu. Jadi mirip Minhajul Abidinnya Al-Ghazali, ditulis menjelang wafat. Itu kan ada ihya, ada macam-macam kan karya beliau itu hebat-hebat. Nanti muaranya ke laut yang itu gitu. Nah, maka karakternya begitu. Jadi
Syahiratul Ma'arif memang dahsyat gitu ya. Dan yang lebih istimewa lagi, kekayaan intelektual Izzuddin bin Abdus Salam itu tidak terpengaruh oleh konstelasi politik yang dia alami saat itu. Jadi Izzuddin bin Abdus Salam itu luar biasa Pak. Tapi ya saya nggak boleh berpanjang-panjang membicarakan ini gitu ya, karena yang kita bicarakan Syahiratul Ma'arif. Singkatnya nih, saya sudah selesai terjemahkan buku Saifuddin Qutuz, Panglima Mamluk yang mengalahkan Mongol. Jadi Mongol itu kalau ke timur kan kalahnya sama Nusantara ya, kerajaan Nusantara nggak bisa masuk kan itu, masa Sriwijaya atau apalah itu. Nah kalau ke barat itu kan yang menghentikan Mamluk. Jadi raja-raja Mesir itu yang mematahkan Mongol nggak bisa terus ke barat, itu Mamluk. Nah itu di masa ini jadi ada raja sangat hebat namanya Saifuddin Qutuz. Walaupun konfliknya keras karena nanti setelah mengalahkan Mongol dia dibunuh oleh sahabatnya sendiri, Baibars. Tapi nantilah kalau terjemahannya sudah terbit. Jadi sudah selesai diterjemahkan. Terbitnya kapan ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kita bahas tentang itu. Nah itu sama sekali nggak berpengaruh di karyanya Izzuddin bin Abdus Salam. Jadi luar biasa ya. Jadi bagaimana mungkin kondisinya tidak stabil gitu, nggak kondusif. Pangeran membunuh sultannya, sultan mengusir wakilnya dan seterusnya. Makanya konflik perang salib itu yang terjadi saat itu kan kacau kalau nggak disebut dinamis. Karena nanti ada kerajaan Islam bekerja sama dengan kerajaan salib untuk menyerang saudaranya yang Muslim. Jadi jadi kira perang salib itu salib lawan bulan sabit, nggak begitu. Enggak, itu lebih rumit dari itu. Makanya itu yang nanti kita bahas kapan-kapan. Pokoknya Syahiratul Ma'arif dahsyat. Makanya di akhir disebut karya ini bolehlah disejajarkan dengan kitab-kitab turos yang lain, Bulughul Maram, jadi kitab daras ya, Maroji gitu utama, Zadul Ma'ad itu kan praktis, isinya kaya, jadi enak untuk jadi bahan rujukan. Termasuk juga Riyadhus Shalihin. Nah ini Syahiratul Ma'arif karakternya begitu. Nanti akan saya tunjukkan kenapa Syahiratul Ma'arif baru terkenal sekarang, tidak seperti Bulughul Maram, Zadul Ma'ad dan Riyadhus Shalihin. Saya akan masuk dari sistematikanya. Kalau disebut sistematika, ya berarti harus disampaikan isinya apa. Jadi Syahiratul Ma'arif itu isinya 20 bab. Jadi Izzuddin bin Abdus Salam mentabwib dibikin bab-bab gitu. Pokok-pokok bahasan itu dibagi 20. Jadi pas 20. Nah, ini dari list bab yang dimuat di sini. Ini ada 20 nanti. Lanjutannya di halaman berikutnya. Ini terlihat isinya apa sih Syahiratul Ma'arif itu. Karena kalau yang terkenal sekarang gara-gara yang Gus Bahat itu kan dinyatakan ini dahsyat nih teknik tafsirnya gitu. Nah, saya ingin tunjukkan isinya kayak apa benar begitu gitu ya. Jadi jangan sampai kecewa. Oh dahsyat ya, sistem alur tuturnya gitu. Enggak tahu pas dibuka kok isinya gini aja gitu. Makanya ingin saya tunjukkan. Nah, ini 20 bab. Yang pertama At-Takhalluq bi Sifatir Rahman ala hasbil imkan. Tuh Indonesianya. Jadi tadinya mau saya sertakan Arabnya, tapi nggak usah lah. Nanti kalau buat seminar atau lokakannya baru. Ini pokoknya terima beres gini ya, percaya saya ya. Ini pokoknya terjemahannya gini gitu. Kalau mau nyari terjemahannya boleh, cuma ada yang meleset-meleset, saya benerin sekalian. Yang pertama itu. Jadi Izzuddin bin Abdus Salam masuk dari berakhlak dengan sifat-sifat Allah ala hasbil imkan, semampu manusia. Ini dari judul ini aja, Bapak Ibu sekalian, itu kita paham Izzuddin bin Abdus Salam itu cenderung kemana ya, itu terlihat. Karena kita tahu di literatur akhlak Islam itu selalu at-takhalluqu bi akhlaqillah itu dikedepankan. Jadi kalau Allahnya Maha Rahman, kita gimana? Penyayang juga, pengasih juga, tegas juga, penyantun juga, dan seterusnya itu selalu seperti itu. Nah, ini diterangkan di kitab ini. Ini saya lanjutkan.
Terus cara berakhlak dengan asma dan sifat. Jadi kalau Allahnya seperti itu, maha tidak terbatas. Jadi di bab 1 ini yang disebut tauhid memang. Jadi bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai' memang. Jadi nggak ada yang sama dengan dia, nggak ada tandingannya. Oh iya, satu yang ingin saya sampaikan, Sajatul Ma'arif itu bahasanya indah sekali. Cuma kalau kita ya nggak kerasa ya, karena nggak bisa bahasa Arab. Itu indah sekali Pak. Jadi judulnya itu berima, kayak sajak gitu. Dan isinya begitu juga. Makanya tadi saya sebut bab 1 itu at-takhalluqu bi akhlaqir rahman ala hasbil imkan. Itu kan berima dia. Itu semua begitu. Isinya juga seperti itu. Makanya saya yakin penerjemahnya melintir-melintir pasti. Karena di dalam bahasa Arab, karena saking kayanya, satu kata bisa disampaikan dengan beberapa kata berbeda. Makanya cantik jadinya, bagus gitu. Ro semua, ro sampai bawah. Nun semua, nun semua. Mim atasnya, terus mim sampai bawah itu. Kayak sajak gitu. Itu bisa begitu. Lah kalau terjemah Indonesia kan enggak. Oh ini babak belur penerjemahnya, biasanya seperti itu gitu ya. Itu menunjukkan kualitas penulisnya tentu saja. Jadi kalau penulis modern sih udah mulai jarang yang seperti itu. Jadi kalau penulis modern kan, kalau novel iyalah, tapi kalau buku-buku kayak begini ya ditulis aja kaku-kaku aja. Jadi nggak ada indah-indahnya gitu. Tapi ini enggak. Yang kedua, cara berakhlak dengan asma dan sifat. Nah berarti udah jelas ini. Bagian awal Sajaratul Ma'arif itu tauhid pasti. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Kalau kita berakhlak seperti Allah, maksudnya apa? Terus kalau Allah penyayang, kita penyayang juga. Apa penyayangnya kita sama dengan Allah? Kayak gitu-gitu. Itu dijelaskan detail. Nanti akan disampaikan sedikit contohnya. Terus sifat-sifat akhlak yang dicakup oleh kalbu, hati manusia, itu juga dijelaskan. Terus yang keempat, hukum berkaitan dengan hati dan anggota tubuh. Kalau di literatur Islam itu maksudnya lahir dan batin gitu ya. Perintah batiniyah, larangan batiniyah, ihsan yang bersifat umum. Jadi ihsan yang bersifat umum itu maksudnya bentuk-bentuk kebaikan. Jadi isinya itu pasal-pasal di dalam bab itu, lalu di pasal itu disebutkan. Ini maksudnya begini, dalilnya ini gitu ya. Hanya memuat itu. Nanti di akhir akan dijelaskan. Ini saya persingkat saja. Terus yang ke-8, berbagai jenis ihsan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan. Jadi kalau ini perbuatan baik, ini baik, ini baik. Nah, terus apa aja gitu ya yang disebut dalam kitab-kitab fikih itu beliau sampaikan di bab ini. Terus ihsan, kebaikan dengan menggugurkan hak. Di sini dibahas kita ketika memiliki hak, lalu kita bisa memilih berbuat baik dengan menggugurkan hak itu. Seorang korban kejahatan berhak untuk membalas, tapi ketika orang itu memilih untuk tidak membalas, itu ihsan, gitu ya. Seorang terhormat itu berhak untuk dihormati, misalnya gitu ya. Tapi ketika ia menggugurkan itu, nah maka itu menjadi bentuk ihsan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sih maksudnya ihsan dengan menggugurkan hak itu bahwa kebaikan dapat dilakukan dengan ketika kita memiliki satu hak, kita abaikan hak itu. Bukan nggak boleh dituntut, tentu boleh. Apalagi kalau berkaitan dengan syariat ya, itu tentu boleh. Tapi kalau kemudian nggak apa-apa, itu menjadi satu bentuk kebaikan. Yang ke-10, ihsan dengan mengeluarkan harta. Itu udah jelas. Jadi sedekah itu kan kebaikan, mengeluarkan harta, wakaf, infak, hibah dan seterusnya. Berlanjut sampai 20 seperti itu. Masing-masing bab terdiri dari pasal-pasal yang sebagian besar hanya berisi dalil, terus penjelasan dikit, malah ada yang dalil aja. Jadi kalau Bapak lihat edisi Arabnya atau edisi terjemahnya, itu isinya banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena isinya memang cuma bab besar, setelah itu terdiri dari hanya bab-bab akhir yang sedikit. Kalau yang awal, tengah apalagi, itu isinya pasalnya puluhan, banyak sekali. Lah kenapa bisa sebanyak itu? Karena isinya dalil,
terus sedikit aja penjelasan, malah nggak ada penjelasannya. Makanya ketika kita buka Syajaratul Ma'arif, terus ia dinyatakan hebat, hebat sebagai buku pengajian. Jadi sebagai buku kajian hebat. Jadi kalau kita bikin pengajian nih, bukunya apa? Syajaratul Ma'arif, hebat. Tapi kalau dibaca sendiri kurang hebat. Kenapa? Karena untuk menyambungkan antara dalil dengan judul saja itu butuh pembahasan. Jadi kan masyhur itu ya, nanti akan disampaikan di akhir. Kenapa untuk saddu zari'ah misalnya, untuk menghindari keburukan gitu ya, itu dalilnya yang itu di buku ini disebut sedikit aja. Lah berarti kan kita harus, yang awam kayak kita ini kan harus tanya maksudnya apa. Itu nggak dijelaskan di buku ini, sebagian besar begitu, walaupun ada yang dijelaskan tapi sedikit sekali. Makanya yang kita temukan di mana-mana itu contoh judulnya begini, ini dalilnya begini, ini keren loh, dalil seperti ini dipakai untuk judul seperti ini, betul. Tapi untuk bisa sampai ke kesimpulan itu, karena kebetulan yang disampaikan itu ada penjelasannya, untuk yang lain nggak ada penjelasannya. Nah itu kita butuh, karena kita awam gitu ya, kita butuh. Ini kenapa nih kok dalilnya begini, masuknya ke judul ini? Makanya Syajaratul Ma'arif pas kalau dipakai untuk kajian. Jadi karena saking hebat penulisnya sehingga ia bisa mengaitkan dalil yang itu dengan masalah itu gitu ya. Nah itu kita butuh alim yang bisa menghubungkan antara keduanya, karena yang disampaikan oleh penulis memang sedikit sekali. Ini keistimewaannya, salah satunya yang kenapa kitab ini begitu masyhur. Kitab Syajaratul Ma'arif memiliki banyak keistimewaan, jadi nggak ada di kitab lain baik yang sebelum maupun sesudah. Karena kitab ini muncul pas di pertengahan ya, di akhir masa salaf, menjelang awal masa kholaf. Jadi udah saya sering ulang-ulang gitu kan, dengan berbagai macam versinya salaf dan kholaf gitu. Tapi yang saya suka ambil tahun 600 Hijriah itu perbatasan. Jadi semua yang muncul pada saat itu kholaf-kholafnya ulama salaf, salaf-salafnya ulama kholaf, saya suka nyebut begitu. Itu kan begitu tadi 655 berarti sekitar itu. Jadi memang betul, yang sebelumnya nggak ada yang begitu, yang sesudahnya nggak seperti itu. Di antara keistimewaannya, penulisnya canggih memang. Jadi betul kalau diakui, banyak alim yang terkesima dengan kedahsyatan Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam penulisan Syajaratul Ma'arif. Itu salah satunya itu, kok bisa mengaitkan dalil yang itu dengan hal itu gitu, itu dahsyat. Jeli beliau melihat itu, perumusannya luar biasa hebat. Tapi rumusnya sederhana. Penulis selalu saja mengaitkan antara dalil nas yang sempit, kalau di hasanah Islam disebut waqiah ain atau khusus sebab khusus. Pernyataan ini muncul dalam peristiwa itu, berarti konteksnya itu, berarti kan sempit ya. Oh Yusuf bilang begitu gimana? Ya itu waktu setelah dikejar-kejar Zulaikha gitu kan, gitu ya. Atau Rasulnya bilang begitu gimana? Oh itu kan. Itu Musa bilang begitu gimana? Ya waktu berhadapan sama tukang sihir, itu kan sempit. Tapi penulis Syajaratul Ma'arif itu bisa, ini dalilnya ini, ditaruh di situ, dikasih judul umum. Jadi waqiatul ain, waqiah itu kejadian, ain itu dia, yang itu objeknya. Khusus sabab juga seperti itu, sebab khusus itu dikaitkan dengan kondisi yang lebih luas. Jadi dari yang khusus ke yang umum. Nah ini bedahnya dalam nih, dan ini nggak nyampe 1% dari isi kitabnya gitu ya. Jadi kalau mau betul-betul tahu isinya ya kita ngaji aja satu-satu gitu. Ini yang terkenal ini sesuai dengan urutan yang di YouTube. Jadi kalau bapak-bapak dengar gitu ya bahasan Gus Bahar,
Itu contoh-contohnya. Ini saya ikutkan yang itu aja. Jadi beliau kan cuma menyebutkan begini gitu, nggak disebutkan detailnya. Nah ini saya tempel sekalian halamannya. Ini ada di halaman 292 dari teks yang saya punya. Faslun, nah itu kan pasal, berarti dia di bawah bab dan ada puluhan ini di bab ini. La yutrakul haq li ajlil batil. Saya nggak akan ulang penjelasannya, saya hanya ingin menunjukkan. Jadi di kitabnya itu begini modelnya. Dan kalau kita baca dari awal sampai akhir, yang kayak begini jarang sekali, Pak. Jadi dalil di atas, terus di bawah ada penjelasan panjang. Ini panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih dari 10 penjelasannya. Ini kan dalil ya. Ini penjelasannya. Yang kayak begini jarang sekali. Jadi kebanyakan dalil. Kasih 5 kata gitu. Gini, nah udah. Kebanyakan gitu. Dan kadang dalil aja. Judul dalil. Selesai udah. Nah, kita kan yang awam. Ini apa? Kayak gitu. Jadi di dalam itu ada penjelasan tentang hukum dafuh, apa namanya, rebana itu. Judul dalil. Sudah selesai. Nggak dijelaskan oleh Izzuddin Babussalam. Makanya saya katakan ini kitab cocok untuk kajian. Tapi kalau dibaca sendiri, iya nggak merepotkan. Makanya kalau ada penerbit yang meminta saya menerjemahkan, saya nggak akan mau untuk menerjemahkan kitab ini bulan-bulan. Saya akan cari yang ada tahqiqnya. Ini sekalian iklan ya buat penerbit yang berminat. Saya akan cari yang ada tahqiqnya. Supaya apa? Kalaupun nggak ada kajiannya, orang awam yang buka itu nggak berkernyit dahinya, biar nggak bingung nih. Ini kok bisa begini? Karena yang begini jarang. Jadi jarang sekali. Nah, kalau ini dijelaskan ini, saya nggak akan ulangi. Pokoknya di sini itu yang disebut. Kenapa ya? Kebenaran tidak boleh ditinggalkan karena kebatilan. Dalilnya kok innas safa wal marwata min sya'airillah. Waman haja dan seterusnya itu. Ini dijelaskan. Di sini penjelasannya nih. Kana yatufu bil bait wa yusalli fihi wa fihi al-asnam. Rasulullah tawaf di Baitullah dan melakukan sholat di situ ketika di situ masih ada patung, masih ada berhala. Iya, jadi penjelasannya kan kita udah tahu itu penjelasannya. Tata, di sini dimuat juga. Jadi di sini ada itu yang nama berhala. Nah ini nih, Isaf wa Nailah. Ini berhala yang ada di Safa Marwah gitu ya. Jadi kenapa kok haji boleh dilakukan oleh orang muslim? Padahal di situ masih ada patung-patung. Rasulullah juga melakukan itu. Ya beliau juga tawaf di situ, sholat di situ. Yang beliau tidak lakukan itu berhaji awal rombongan pertama. Itu beliau nggak lakukan. Makanya rombongan pertama haji dari Madinah itu kan Abu Bakar yang mimpin, Rasul enggak. Itu sebagian ulama menyatakan itu gara-gara itu. Rasul baru mau melakukan haji setelah berharap dibersihkan nanti di Fatu Makkah, gitu ya. Jadi iya sih sholat iya, ada berhala yang nggak ada masalah, sembahannya orang musyrik. Mekahnya belum ditaklukkan, jadi masih dikuasai orang musyrik gitu ya. Nah ini dijadikan umum. Penjelasannya lumayan banyak gitu ya, tapi jangan kecewa ketika kita membuka kitab Syajaratul Ma'arif. Penjelasan yang seperti ini tidak ditemukan di bab lain, tidak ditemukan di pasal-pasal yang lain. Nah ini orang yang menyebut kelebihan dirinya sendiri. Jadi boleh nggak orang, saya ini PhD-nya McGill loh misalnya gitu ya, itu apa nggak sombong gitu. Nah ini nih boleh. Nah makanya dalilnya itu tadi tentang Sulaiman itu. Ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Itu kan luar biasa ya. Jadi Sulaiman tuh bilang, saya ini bisa bicara sama burung, saya bisa. Terus saya ini dikasih Allah min kulli syai', segala sesuatu Allah kasih saya. Itu kan doanya Sulaiman ya. Jadi Rabbik firli, Allah ampunilah aku, terus beri aku mulkan layam bagi li ahdin min ba'di. Itu kan luar biasa. Wah Allah ampuni dosaku, beri aku kekuasaan kerajaan yang nggak bakal dimiliki oleh orang selain aku. Bener, saya dikasih sama Allah Sulaiman itu. Makanya layak dia kalau nyebut wa utina min kulli syai' gitu. Itu sombong nggak? Enggak. Jadi ketika Rasulullah menyatakan
dari semua orang manusia yang ada di bumi yang paling afdol itu Arab, dan dari semua Arab itu yang paling afdol Quraisy. Kan beliau selalu nyebut wala fakhr. Aku nggak sombong soal itu. Faktanya memang begitu, gitu ya. Jadi itu boleh. Tentunya dilakukan dengan akhlak dan adab yang baik. Gitu. Nah, ini lumayan nih, udah mulai berkurang. Tadi udah belasan baris penjelasannya. Kalau ini udah tinggal dikit tuh, tinggal 5. Contoh yang berikutnya, nah itu kan dalil aja Pak, nggak ada penjelasannya. Ketika disebut Sadduz Zara'i Isyar, Syaizuddin bin Abdul Salam menyatakan semua medium, Zara'i itu instrumen atau media, wahana, jalan menuju ke keburukan, Zara'i Isyar disebut seperti itu harus ditutup. Dalilnya yang beliau pakai itu dia, wa tasubul ladzina yad'una min dunillah, dan seterusnya itu. Jangan mengumpat sesembahan orang musyrik. Kenapa? Karena itu nanti mereka akan mengumpat Allah. Allah bilang jangan dimaki Tuhannya orang kafir itu. Nah, terus apa kalau gitu kita mengakui kekafiran? Bukan. Karena kalau kita maki berhala mereka akan memaki Allah lah. Makanya kemudian kita tahu ketika Rasulullah melarang orang memaki ayahnya itu, sahabat kan heran. Mana ada orang jelek-jelekin bapaknya sendiri? Oh bukan, maksudnya kamu jangan jelekin bapak orang lain, karena nanti orang lain yang kamu maki bapaknya itu akan membalas jelek-jelekin bapakmu gitu ya. Nah itu ditaruh di Sadduz Zara'i Isyar, brilian memang. Cuma kan perlu dijelaskan gitu Pak, karena nggak ada penjelasannya tuh. Ini udah bab lain, udah pasal lain. Jadi cuma judul, dalil. Kita yang diminta untuk menghubungkan antara dalil itu dengan judulnya. Nah itu dia. Makanya kalau dibaca begitu aja, maksudnya apa gitu? Nah, kok nggak nyambung ya? Ya karena kita tidak cukup cakap kan. Makanya Syajaratul Ma'arif sekali lagi cocok sebagai buku daras, sebagai buku kajian. Ayo kita bahas sekarang Sadduz Zara'i. Semua jalan keburukan harus ditutup. Dalilnya wala tasubul ladzina. Baru itu dijelaskan. Dalilnya maksudnya begini. Kenapa ini menjadi seperti itu? Kesimpulannya, alur logisnya begini gitu ya. Nah itu baru pas. Makanya indah kalau nanti ada terjemahan, di bawahnya ada tahqiq, ada penjelasannya. Itu cantik sekali. Dan belum ada yang begitu. Buat penerbit sekali lagi. Nah ini menghormati wanita dan anak-anak soleh, dan seperti itu juga tuh dijelaskan. Jadi kalau kemudian dinyatakan wakana abuhuma solihan di Al-Kahfi itu tentang Khidir itu kenapa begitu ya? Padahal ini anak kan belum ngapa-ngapain, yang soleh bapaknya. Kenapa kemudian anaknya yang dimuliakan gitu? Makanya penjelasannya kan kemana-mana. Ya iyalah, dulu Rasulullah sama Hasan sama Husain itu sayangnya gimana? Sahabat menghormati mereka seperti apa? Lah Hasan Husain masih kecil, bahasa kasarnya belum ngapa-ngapain gitu ya. Nah, makanya enggak seperti itu. Karena manusia itu sah untuk dihormati walaupun itu tadi belum tampak kebaikannya. Makanya di sini ditaruh ikramu nisa'is sholihin wasibyanihim. Jadi walaupun dia belum ketahuan nanti jadi apa, ya udah jelas lah ibunya soleh, bapaknya soleh gitu ya. Maka insya Allah nanti jadi orang baik. Selesai kayaknya. Iya, itu saja Bapak Ibu sekalian yang disampaikan pagi ini. Tentu sangat kurang gitu ya, karena tadi sudah disampaikan babnya ada 20, terus masing-masing bab itu terdiri dari puluhan pasal, jadi banyak sekali. Setidaknya kita tahu struktur urutannya seperti itu. Akhlak kepada Allah, lalu setelah itu ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk, ada doa-doa juga gitu ya. Jadi dalilnya seperti ini, maksudnya doanya gini gitu ya. Itu disampaikan juga di buku ini. Tapi harus diketahui bahwa ya seperti itu isi bukunya. Jadi jangan berharap bahwa cantiknya struktur logika yang kita dengar di mana-mana itu
judulnya begini, ini dalilnya seperti ini, hebat ya. Itu baru bisa diketahui kalau digali, karena tidak dimuat di dalam kitabnya sendiri. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada selesai sudah. Ada? Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi waktu baca judulnya Syajaratul Ma'arif, saya kepikir ini berarti ada apa namanya, karena pohon pengetahuan itu kebayang ada pokoknya, kemudian ada percabangan sampai ranting gitu ya. Kayak penjelasan, oh ya ini percabangan iman ada 72 gitu ya. Terus kalau ini pengetahuan berarti ada pengetahuan pokok, terus kemudian ada penunjangnya baik dia sebagai akar maupun sebagai batang buahnya. Dan mungkin dari penjelasannya tadi contoh isinya nggak meliputi semua, jadi kebayangan saya belum ketangkep, mungkin nanti ada tambahnya Pak Ustaz. Itu satu. Terus yang kedua, tadi saya juga terpetik di pikiran pas waktu menggunakan kata pohon itu kan ada juga di ilmu logika itu kan ada apa namanya Silogisme ya, runut logis, ya, premis, ya, tapi ya kesimpulan. soal pengambilan kesimpulan. Saya kepikir kok ini menggunakan proses ekstrapolasi ya, dari satu dalil, kemudian dalil itu diambil sisi generalisnya gitu. Jadi ada satu hal, memang ada konteks, tapi di situ konteks itu dipakai untuk membangun apa namanya sebuah konsep generalnya. Kan kalau kita mau membangun dari sisi konteks kemudian sampai ke generalisnya, itu perlu ada konfirmasi dengan apa istilahnya kondisi-kondisi yang lain, gitu kan? Karena generalis itu ekstrapolasi kan butuh konfirmasi dari yang lain biar nggak keliru menyimpulkan gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan penjelasan. Mungkin ya itu penjelasan kalau ini cocoknya jadi kitab kajian ya. Jangan dikira dalil itu hanya itu saja yang dipakai gitu ya pengetahuan. Terus satu lagi yang saya kan kadang-kadang dikit-dikit baca buku filsafat gitu ya, percabangan ilmu ya, percabangan ilmu mungkin the body of knowledge gitu ya, body of knowledge. Nah, perdebatan orang itu seringkali body of knowledge ada ontologinya, metodologinya, itu larinya ke situ. Ini bisa nggak dipakai untuk menjadi apa namanya peta pemahaman kita ya soal pengetahuan dalam konteks keagamaan. Satu lagi, ini kan nyambung dengan beberapa keilmuan ya, apakah itu akidah, syariah, termasuk akhlak gitu ya. Nah, kalau kita kemudian saya sekelas saya tahu ini berarti bukunya ini renyah ya, artinya bukan dari renyah gitu, begitu dipakai ini langsung aplikasi gitu. Jadi mudah, tapi karena bukan saya belum paham bahasa Arab secara lebih apa namanya nangkepnya belum otomatis gitu ya, masih cari kamus itu kadang salah gitu. Kira-kira ada tipsnya nggak selain nanti cari yang ada syaratnya gitu ya, atau kita merenung aja, oh kali ini ternyata nyambung ke situ, walaupun nanti dalam pikiran saya ini nggak ketemu juga gitu ya. Nah, kira-kira gimana Ustaz Pak? Mohon tambahan pencerahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada ya? Yang lain paham, yang lain paham. Udah banyak ya. Yang pertama berkenaan kalau judulnya sajarah, pohon, udah masuk dalam bahasa Indonesia jadi sejarah ya, karena sejarah kan kayak pohon gitu, jadi anaknya ini, kakeknya ini gitu ya, kayak pohon. Karena judulnya sajarah pohon, lah terus kalau disebut sajaratul ma'arif singkatnya gitulah, nggak pakai panjangnya al-ahwal dan seterusnya itu. Apa ini betul pohon pengetahuan gitu? Minimal dari batang tubuhnya, struktur bukunya apa begitu gitu. Kira-kira sih begitu. Walaupun nanti tidak lengkap. Yang paling jelas pagi ini, karena ini judulnya pohon, maka buahnya harap dicari di kajian-kajian. Jadi kalau tadi disebut nih betul ada akarnya, tampak di situ iya, ada batangnya iya, ada dahan rantingnya iya, daunnya iya, buahnya ya ada tapi pentil kali ya, masih kecil gitu. Karena buahnya nggak bisa kita petik kecuali dari kajian gitu. Makanya ya pinter sih dikasih judul pohon. Jadi ini maksudnya apa? Kok dalilnya gini, judulnya kayak gitu? Kan pohon. Ya ngaji biar dapat buahnya. Bener, pinter tuh. Izzuddin bin Abdus Salam, jenius memang. Makanya disebut pohon gitu ya. Jadi buahnya dari kajian, karena itu tadi yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun strukturnya, iya. Walaupun tentu tidak mencakup semua, kayak tauhid gitu, itu sekilas-sekilas sekali. Fikih aja sekilas-sekilas sekali. Jadi cuma harap maklum bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Berarti akidah dan fikihnya khas Syafi'i. Yo, udah sebatas itu aja. Terus yang berikutnya alur logikanya. Jadi kalau ini dalilnya seperti itu, terus kok bisa berlaku umum? Betul. Jadi ya saya nggak akan menyatakan kekurangan. Jadi kita tahu Pak, semua karya itu kalau terlalu detail, kan nanti tebal sekali, bertele-tele gitu ya. Imam Ghazali menjelaskan anatomi roh, detail tuh, bingung kita bacanya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, makanya tadi disebut ini kan muara dari karyanya. Saya hampir yakin karena ini muara judul dalil, kayaknya penjelasannya ada di penjelasan yang sudah beliau sampaikan di kitab-kitab beliau lain, yang lain. Jangan-jangan itu. Jadi ketika kemudian iya nih alur logikanya kok bisa ya dalil sekhusus itu dengan konteks seperti itu, ini kan mestinya relevan hanya untuk yang itu gitu. Kenapa kok kemana-mana gitu ya? Betul itu yang butuh kajian. Jadi makanya kalau disebut apa bisa itu seperti itu, bisa, tapi memang harus hati-hati gitu ya. Makanya tadi di sini sampai saya senang sekali ditanya seperti ini karena udah saya siapkan tapi nggak saya masukkan slide gitu ya. Ini kutipan-kutipan saya screenshot betapa Izzuddin bin Abdus Salam itu, ini dalilnya begini, ini kesimpulannya begitu. Loh kok bisa begitu? Kok bisa-bisanya antum mendalilkan seperti itu? Ya lihat aja mazhab Syafi'i kayak apa. Jadi kita disuruh cari sendiri. Itu kalau yang tadi yang soal dafuf itu. Jadi memukul rebana tetabuhan itu boleh. Terus di sini juga ada nih. Nah, ini dia. Faslun fil ghina wadaf wasima zalik. Jadi ini pembahasan tentang ghina, nyanyian, terus daf, rebana itu tetabuhan, dan hukum mendengarnya. Itu cuma di sini disebut dalil dari Rasulullah itu aja, bahwa beliau satu saat ada beberapa orang berlagu didengar oleh Aisyah, Abu Bakar masuk. Abu Bakar kan melarang tuh, jangan nyanyi gitu, kira-kira gitu ya. Terus Rasul bilang, "Dak. Jadi biarkan, nggak apa-apa. Ini hari raya kok." Gitu. Nah, nggak dijelaskan di sini itu kejadiannya kapan, terus nanti hukumnya seperti apa. Terus nyanyian itu kan terbagi dua, ada nyanyian mulut, terus ada nyanyian dengan instrumen. Itu yang disepakati haram oleh ulama yang mana, yang instrumen atau yang mulut? Nggak disebut tuh di sini.
Lah terus kita bisa tahu itu dari mana? Yang ngaji, rajin-rajin ngaji gitu ya. Kalau di fikih-fikih itu dibedakan Pak antara ghina dengan ma'azif. Jadi kalau ghina itu lagu mulut, nggak pakai instrumen. Tapi kalau ma'azif itu pakai instrumen. Sebagian ulama kemudian menyatakan kalau ghina boleh, dalilnya yang ini. Tapi kalau ma'azif, nah itu yang kontroversial, boleh apa enggak? Ada yang bilang oh boleh kalau modelnya kayak daf, jadi bukan melodik tapi perkusif, jadi cuma dung 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 dung, nah, itu boleh. Tapi kalau itu nggak boleh. Ada yang gitu ya. Tapi ada yang wah pokoknya boleh, pokoknya isinya dakwah gitu. Itu ada juga yang gitu. Pokoknya yang nyanyi laki-laki suaranya tidak membangkitkan syahwat, isinya dakwah, ya masa begitu kok haram? Nah kayak gitu ya. Itu ada yang begitu. Itu gambarannya begitu. Ini nggak ditemukan di Syajaratul Ma'arif. Tapi pintunya ditemukan. Jadi pohonnya ketemu, dahannya ada, buahnya nggak ada. Kita yang diminta cari, gitu ya. Nah jadi berkenaan dengan ketika kemudian konteks itu diterapkan secara umum boleh atau enggak, tentu itu harus kajian. Bener nggak? Boleh nggak? Itu berlaku khusus apa umum? Kalau di fikih, di usul fikih kan ada am, ada khos gitu ya. Jadi nggak sembarangan satu konteks khusus itu bisa berlaku am, umum, itu nggak sembarangan, harus mengikuti kaidah-kaidah itu. Lah bahaya kalau kemudian awam, oh ternyata itu bisa berlaku umum ya, wah itu kacau tuh. Dan sebaliknya, oh enggak harus gitu aja, nggak bisa berlaku yang lain, oh nggak bisa begitu gitu ya. Nah itu yang butuh kajian. Syajaratul Ma'arif tidak menyampaikan. Terus yang berikutnya, kalau Syajaratul Ma'arif itu seperti itu, jadi taruhlah, oh iya oke, betul, ada akar, ada pokok pangkal, ada dahan ranting dan seterusnya itu, walaupun buahnya nggak ada kecil-kecil gitu ya. Itu bisa nggak jadi apa, peta pemaham? Ini Islam nih begitu apa? Kurang lebih ya bisa. Jadi ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya, itu bisa. Tapi tentu global sekali. Karena detil-detilnya, apalagi buahnya, itu harus kita upayakan sendiri. Urutannya jelas itu. Jadi dimulai dari tauhid, akidah, bab ke-20 itu warok. Betul nggak sih? Nah, tuh. Jadi bab 20 itu warok. Warok itu kan simpul yang memungkasi perdebatan percuma soal, kita tahu warok itu ya. Jadi al-haramu bayyin wal halalu bayyin, bainahuma umur mutasyabihat. Saya nggak akan ulang, itu hadisnya masyhur. Ini udah jelas, yang ini udah jelas. Nah, ini abu-abu. Warok itu menghindari yang abu-abu. Makanya orang warok itu bukan jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang halal aja dia hati-hati. Jadi nggak mungkin dia terperosok ke yang haram itu kan. Jadi ditaruh di 20. Jadi ukurannya bukan ini legal atau enggak, dalilnya ada atau enggak, bukan di situ lagi. Jadi ukurannya sudah, saya kalau begini pantas apa enggak ya, gitu. Makanya pas betul memang kalau ditaruh di bab ke-20 itu. Jadi ketika seseorang menajamkan akhlaknya, itu kan sudah selesai Pak. Fikih hanya menuntut 2,5% dari hartamu ketika sampai nisab haulnya. Tapi ketika engkau tahu krisis ada di mana-mana, tabunganmu ada sekian banyak di rekeningmu itu, engkau tercelak apabila hanya mengeluarkan 2,5% itu fikih nggak bisa menjangkau itu. Karena fikih menyatakan 2,5% selesai sudah. Jadi kalau sekedar masuk emper surga itu udah masuk 2,5% itu. Tapi kalau untuk masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu nggak bisa. Itu hanya bisa diantarkan oleh akhlak. Ya, kalau contoh sederhananya ya kita tahu lah, sholat sudah sah menutup aurat, tapi kan nggak kemudian kita pakai kain karung nutup pusat sampai lutut, yang enggak kan pakai kemeja, pakai sarung, pakai kopiah gitu ya. Itu kan urusan akhlak itu Pak. Jadi fikih nggak menjangkau itu. Kalau fikih, jadi kalau ada orang kayak
Sebagian sahabat yang di masa tabiin gregetan karena tabiin sudah mulai enggak gitu. Itu dia Jabir bin Abdullah itu terkenal kan itu ya. Pakai kain di selempangan gitu, diikat, jubahnya digantung. Bayangkan aja telanjang dada dia, cuma diikat di leher itu. Terus sholat itu geger tabiin. Itu sholat macam apa baju kayak gitu. Itu Jabir sampai keras dia waktu itu bahasanya. Aku hanya ingin menunjukkan ke al-juhala, jadi pakai katanya kasar Pak. Aku ingin menunjukkan ke orang-orang bodoh itu bahwa yang begini nih sah gitu. Ya, itu harus dibedakan antara batasan sah, legitimate gitu ya, legal sesuai hukum, dengan batasan iya sah. Cuma ya coba aja besok bawa bapak sini sarung diupet-upet sampai dada, nggak usah pakai baju gitu kan. Itu orang gila, tolong disingkirkan dari Al-Fat, pasti gitu fatwa dari ketua DKM-nya gitu ya. Jadi untuk jadi peta pemahaman bisa, tapi tentu global. Terus yang berikutnya, kalau memang serenyah itu, jadi aplikatif ya Syajaratul Ma'arif itu. Terus kita yang awam ini, selain nyari yang nanti ada tahqiqnya atau syukur-syukur ada syarahnya gitu, itu apa tipsnya? Tipsnya yang ngaji sih Pak. Jadi tanya memang. Minimal kalau kita baca Syajaratul Ma'arif terus bingung, ini bener nih kayak begini, kesimpulannya seperti yang di judul ini. Terus kita ragu, kita tanya ke yang lebih tahu, Pak Ustadznya, Pak Jengannya, Pak Tuan Gurunya gitu, silakan tanya. Ini bisa nggak? Gitu ya. Karena sekali lagi berbahaya memang. Jadi kalau mau disebut kekurangannya, saya nggak suka menyebut itu kekurangan, tapi ya tadi udah disebutkan. Kalau ini isinya detail, ini jadi berjilid-jilid Pak. 20 bab, masing-masing bab pasalnya itu ada puluhan. Itu kalau dirinci, oh itu jadi puluhan jilid. Kita yang awam kalau udah banyak begitu, lain lagi nanti ngeluhnya. Ya gimana Ustaz panjang begitu, belum ngaji lihat bukunya aja udah serem. Jadi ada aja cara ngelaknya kan ada aja kalau yang awam itu ya. Nah makanya kita bersangka baik ini dibuat seringkas mungkin, penjelasannya kita cari. Jadi kalau ditanya ini tipsnya apa, kita cari penjelasannya. Baik yang tertulis, syukur-syukur nanti ada edisi yang lengkap dengan tahqiq dan penjelasannya, syarahnya, meskipun sedikit gitu ya. Minimal rambu-rambu sih. Jadi penulis membolehkan musik, taruhlah begitu, dengan dalil seperti ini karena alur logikanya begini. Nah itu kan terserah ke kita akhirnya ya, mau ikut yang keras, oh nggak boleh sama sekali, atau yang agak moderat gitu. Nah itu bisa jadi pilihan seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup kayaknya ya. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم